Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terry Febrianto, mahasiswa dari Stikes Kendal. Oke, saya di sini akan menjelaskan teknik tarik nafas dalam dan batuk efektif. Kak, kok tarik nafas dalam dan batuk efektif? Ya, soalnya ini sangat dianjurkan untuk pasien yang mengalami gangguan pernafasan, begitu ya. Jadi bisa menghemat energi dan tidak menimbulkan tingkat nyeri yang berkelanjutan. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Yuk. Oke, pengertiannya, latihan nafas dalam adalah bernafas dengan perlahan dan menggunakan diafragma, sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang secara penuh. Begitu ya teman-teman. Gunanya itu untuk kita melakukan ini supaya itu untuk rileks. Hirup dari hidung, keluarkan lewat mulut seperti di gambar sudah diterangkan. Kemudian batuk efektif adalah merupakan metode batuk dengan benar. Caranya batuk itu ada yang benar. Oke. Indikasi tarik nafas dalam dan batuk efektif dilakukan pada pasien COPD dan PPOK, yaitu penyakit paru obstruksi kronik. Terus emfisema, fibrosis, asma, chest infection atau pasien bed rest. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pada pernafasan supaya dia itu tidak memberatkan pernafasannya, begitu ya teman-teman. Terus kemudian tujuannya itu untuk pertama mengurangi nyeri setelah luka operasi, membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium, mengurangi sesak nafas, meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, memfasilitasi bersihan saluran pernafasan. Begitu ya teman-teman. Terus alat dan bahannya, yang pertama, sediakan sapu tangan atau tisu, wadah tertutup berisi cairan desinfektan atau air sabun, kemudian gelas bersih dan isi dengan air hangat. Air hangatnya ini untuk kita minum sebelum melakukan batuk efektif. Begitu ya, langkah-langkah batuk efektif adalah ini, seperti ini. Cara mempersiapkan tempat untuk pembuangan dahak. Yang pertama, ya tadi itu, siapkan pembuangan dahak seperti gelas atau cangkir atau apa, diisi air yang ada tutupnya. Kemudian buang dahak ke tempat tersebut. Terus bersihkan kaleng tiap 2 atau 3 kali sehari. Kalau berisi pasir, kubur di bawah tanah ya teman-teman, soalnya kita tidak tahu apakah dahak kita itu ada bakterinya atau tidak. Alangkah baiknya kita kubur di bawah tanah. Terus bila berisi air desinfektan, kita buang ke lubang kloset, begitu ya. Terus bersihkan kaleng dengan sabun. Jangan lupa untuk kebersihan kaleng ini harus dijaga karena akan menimbulkan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit lainnya kalau tidak dibersihkan gitu. Nah, kita sampai kepada teknik batuknya. Batuk efektif itu apa sih? Yaitu batuk untuk kita mengoptimalkan pengeluaran sekret, untuk kita tidak bolak-balik batuk terus itu kan ya. Batuk itu pasti kalau sedang disarang sedang banyak-banyaknya sekret atau dahak. Tapi alangkah baiknya kalau batuk itu bisa dioptimalkan. Bagaimana sih caranya Kak mengoptimalkannya? Yang pertama, kita minum air hangat yang sudah disediakan tadi kan. Terus tarik napas dalam dulu 4-5 kali. Tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Begitu selama 4-5 kali. Pada tarikan nafas dalam yang terakhir itu kita hempaskan atau begitu. Angkat bahu dan dada, dilonggarkan setelah batukkan dengan kuat atau dengan spontan. Begitu ya teman-teman. Jadi keluarkan dahak dengan bunyi atau hu atau misalnya
begitu. Kalau bisa ya agak ditepuk-tepuk kalau nggak sakit begitu. Terus kemudian masukkan dahak keluar dari mulut ke wadah yang berisi dan desinfektan tadi. Lakukan berulang kali sesuai kebutuhan ya teman-teman. Begitu. Kontraindikasinya itu adalah pasien dengan operasi pneumotorak atau pasien dengan pembedahan di area torakal ya. Jadi itu untuk mengantisipasi. Nah, begitu ya caranya batuk efektif dengan benar. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.